Oke, yang foto-foto tahan dulu. Bagian belakang apakah dengar suara saya? Dengar ya? Oke. Bapak mau kemana? Oh, nanti. Musik biarin aja. Baik para Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara saya terkasih. Selamat datang di Gua Maria Santok, Paroki, apa Romo Sambas itu paroki? Kristus Raja Sambas. Pastor parokinya tenang, Romo Putra lagi diomelin sama Oma. Baru tahu rasa diomelin Oma loh. Yuk, kita akan mulai acara kita di sini. Sebelumnya saya menjelaskan dulu, baru nanti saya undang Romo Pastor Samri untuk menjelaskan tempat ini karena kebetulan beliau itu anak sini, ya. Anak sini itu apa ya? Akamsi, anak kampung sini, ya. Em, di sini ada altar dan patung Bunda Maria, di belakang belum selesai, patung Pieta. Tapi kalau Anda ke jalan ke sana sampai dalam, nggak jauh, itu persis di balik batu itu ada tempat doa mohon belas kasih. Mohon belas kasih. Di situ kalau nggak salah ada doa kemuliaan 1 kali, lalu diulang 10 kali doa mohon belas kasih, dan kemuliaan lagi 50 kali. Nah, usul saya nanti doa 50 kalinya didoakan dalam bus sebelum tidur siang, ya. Kita doa di sini awal, karena kalau nanti setiap orang di situ nunggu 50 kali kemuliaan selesai, terlalu lama di situ padat, ya. Jadi kemuliaannya kita selesaikan di bus saja atau sambil jalan naik, terserah nanti, ya. Baik, sebelum ladies nanti mengajak kita bernyanyi, kita undang Pastor Samri OFM Kapusin. Boleh beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Hari ini berbahagia sekali kita dapat hadir di tempat ini. Tempat ini disebut dengan Gua Maria Santok. Kalau dalam peta kita perhatikan, kita sekarang sudah berada di ujung Pulau Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat bagian ujungnya lagi, kalau kita ke arah sana kita akan ketemu dengan laut. Nah, ke sebelah sana ke depan lagi kita akan ketemu dengan perbatasan dengan Malaysia, bagian Sarawak itu Kuching. Nah, ke sana kita membutuhkan waktu 25 menit lagi kita sudah sampai di perbatasan. Nah, Bapak dan Ibu, saya Pastor Frederick Samri, OFM Kapusin, yang lahir di kampung ini juga. Nah, tadi rumah sudah dilewati di sana. Nah, ini adalah masuk Paroki Sambas, Kabupaten Sambas. Nah, kalau kita maju lagi ke sana, itu adalah kecamatan perbatasan, dan ini masuk kecamatan perbatasan, Kecamatan Sajingan Besar. Sajingan Besar kurang lebih 90% itu masyarakatnya Katolik. Nah, jadi kalau kita jalan terus ke sana, kita menjumpai gereja-gereja dan
masjid kita temui ada di pusat kecamatan, tapi itu masjidnya saja orangnya sedikit. Nah, lalu ada 2 gereja kalau tidak salah saya di sini dibangun oleh Albertus dari Pinade kan? Pinade ya? Ya, Albertus. Nah, 1 gereja itu hampir jadi. Nah, 1 gereja sudah jadi oleh Pinade yang dikunjungi oleh saudara Albertus. Nah, terima kasih. Nah, Gua Maria Santok ini ditemukan pada tahun 1981. Pada waktu itu ini bukan Gua Maria, tetapi ini Gua Kelelawar. Nah, ya, Gua Batman, Gua Kelelawar. Jadi kalau orang mencari kelelawar di sini, nah dalam sekian waktu bukan hanya mendapat 10-20 ekor, tapi dapatnya 1 karung. Nah, karena banyak sekali. Nah, kemudian dalam proses perjalanan waktu, karena pada waktu itu yang kepala desanya itu adalah orang Katolik dan sangat baik, dia berpikir ke depan, lalu dilindungilah hutan ini, wilayah ini 100 hektar dikatakan sebagai hutan lindung untuk kampung. Tidak boleh dikelola oleh perusahaan atau dibabat oleh perusahaan pada waktu itu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, nah, tanah ini termasuk gua ini disertifikatkan oleh Ordo Kapusin atas kehendak ketua umat dan kepala desa. Karena kepala desanya, ya tentu ketua umatnya juga semua Katolik. Jadi agak gampang lah. Nah, cuma sekarang kepala desanya sudah Islam, tapi ini sudah di tangan kita. Wilayah ini 100 hektar, ini sudah di tangan kita, sertifikatnya sudah dengan kita semua. Nah, tepuk tangan. Nah. Jadi seluruh wilayah Santok ini sudah disertifikatkan, dan sekarang, nah dalam 10 tahun ini kita mulai pelan-pelan kelola dengan keuangan yang sangat terbatas. Nah, kita lihat pelan-pelan sudah dipasang patung peta, dan dulu juga tidak seperti ini, masih asli sekali. Nah, pelan-pelan mereka bangun, dan di sana lagi tadi juga rencana rumah di depan itu akan dibongkar, akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, namun nampaknya masih nunggu sepertinya berkat Tuhan. Nah, tadi nunggu berkat Tuhan. Iya, kita tepuk tangan ya. WC-nya baru WC yang jadikan di sini. Di sini ada toilet tadi, sebelah sini juga, sebelah sana ada toilet. Nah, itu yang baru jadi. Yang lain tuh belum, termasuk tadi tempat parkir itu masih rencananya akan dibuat ya lebih baik. Nah, baru segitulah mampunya mereka. Karena paroki Sambas ini termasuk paroki yang kecil. Paroki kecil dalam arti umatnya juga sedikit, tentu keuangannya juga sangat terbatas. Itu ya. Ya. Begitulah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, inilah Gua Maria Santok. Banyak orang berdoa di sini, didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Nah, semua ini awalnya diusahakan oleh Pastor Firminus Anjiu yang sangat-sangat pendoa, namun dia dipanggil oleh Tuhan pada masa Covid tahun 2021 kemarin. Nah, jadi masih agak muda sebenarnya dia. Tabisan tahun 89, tapi karena Covid, nah beliau dipanggil oleh Tuhan. Jadi beliaulah yang selalu berada di tempat ini pada waktu itu, dan dialah yang mengarahkan umat untuk selalu berdoa di tempat ini. Dan doa-doa mereka sungguh dikabulkan oleh Tuhan. Nah, karena istilah Pastor Firminus,
kalau dia punya anjing namanya Rambo, dia makan tidak berdoa katanya. Si Rambo ini. Maka orang yang makan tidak berdoa itu dipanggilnya Rambo. Rambo katanya, itu Rambo artinya sikat gitu kan. Nah, jadi itulah sedikit cerita tentang Pastor Priminus yang selalu berada di tempat ini, ngajak membawa umat berdoa di tempat ini. Tiap minggu, tiap Jumat. Di sana ada tulisan kan, tiap Jumat kan? Tiap Jumat beliau berdoa di tempat ini. Walaupun dengan tidak sampai 10 orang umat yang hadir, dia tetap hadir di sini. Suster tentu sangat kenal dengan Pastor Priminus. Kan? Nah, itu. Jadi terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Samri. Bayu mana Bayu? Rambo lu. Kan dia tadi nggak doa sama kita pas makan. Memang kayaknya daya tarik saya belakangan ini adalah kedatangan proposal. Pastor Paroki Pastor Joni ya, langsung WA kirim proposal pembangunan rumah singgah di depan. Jadi Pastor Samri tolong sampaikan kepada Pastor Joni bahwa kolekte persembahan kasih dari rombongan Haiho ini yang sudah lewat amplop-amplop itu yang sudah saya timbang ya, saya pegang, saya timbang itu memang 30 jutaan ya. Tapi total kita akan mempersembahkan buat pembangunan di depan 100 juta rupiah. Kayaknya honor Angelus habis nih kayaknya. Yalah Rocky, nggak apa-apa lah ya Ki ya. Namanya juga pelayanan Ki. Oke, sekarang kita akan berdoa, akan dipimpin pujian lagu bersama ladies dan nanti Romo Steve saya undang untuk memimpin doa bersama kita. Nanti saya akan siapkan di sini lilin 2. Romo yang paling rajin doa di antara kita itu Romo Fritz ya. Jadi Romo Fritz nanti jaga tong ini ya selama umat membakar doa-doa. Jadi selama kita nyanyi doa, doakan itu, tapi nanti ke situ cukup membakar lalu selesai. Lalu mau ke sana boleh, mau langsung naik ke atas juga boleh ya. Hati-hati di jalan yang berlumut supaya nanti semuanya tetap sehat sampai kita selama-lamanya sehat ya. Silakan ladies. Oh ya, ini juga waktu saya datang survei sound system ini nggak ada ya. Maka ini kita bawa dari Jakarta dan nanti daripada berat-beratin bawaan kabin bagasi kita ke Jakarta, maka sound system ini kita tinggal di sini ya. Habis semua inventaris Haiho ditinggal di mana-mana. Ya, silakan ladies. Terima kasih Romo Yus. Bapak Ibu mohon disiapkan dari buku acara kita, halaman 21. Kita mohon doa melalui perantaraan Bunda Perawan Maria. Kita nyanyikan Bunda Penolong Abadi. Halaman 21. Pada wajahmu yang suci, matamu tampak benih sejuk lembut. Kau pandang para abdimu berdoa, oh Bunda penolong abadi. Engkau pangku anakmu, Yesus putra
bersuka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Kita pandang wajah Bunda Maria. Matamu ya Bunda suci, memberitakan pesanmu terindah. Wahai kamu orang-orang berdosa, lihatlah juru selamatmu. Terdengar pesan indah, namun kami lemah, terbawa gelombang masa kini. Kami pinta doamu pada Bapa, oh Bunda penolong abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para romo, saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita pada kesempatan siang hari ini sebentar kita akan menghadap kepada Bunda Maria, ibu kita yang tercinta, ibu dari segala doa yang selalu mengabulkan segala doa-doa kita. Maka di dalam rasa kerendahan hati, kita bawa semua doa kita bawa diri kita persembahkan kepada Bunda yang sungguh-sungguh sangat mencintai kita, supaya kita pribadi-pribadi bisa selalu dekat dengan Dia. Dan doa-doa yang kita bawa, baik untuk diri kita masing-masing maupun untuk orang-orang yang menitipkan doa kepada kita, sungguh-sungguh bisa didengarkan oleh Bunda dan disampaikan kepada putranya Yesus Kristus. Maka mari kita hening sejenak, kita bawa di dalam hati, kita hening di hadapan Tuhan. Mari kita persembahkan seluruh intensi doa kita. Kita merasakan Bunda Maria ada di hadapan kita masing-masing untuk menyapa kita, untuk menerima seluruh niat, doa, hati kita, dan permohonan-permohonan yang kita bawa masing-masing. Ya Bunda yang penuh kasih, lihatlah kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini. Bunda, kami bersyukur Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Melalui rahmat-Mu yang selalu menyertai kami, melalui doa-doa-Mu yang selalu mendampingi kami, Engkau memberikan anugerah-anugerah melalui Yesus Putra-Mu. Bunda, pada kesempatan sore hari ini, kami umat-Mu datang berdoa dengan segala kerendahan hati kami. Karena kami percaya dengan segala kerendahan hati, Engkau akan melihat ketulusan hati kami yang kami bawa dengan niat, dengan doa, dengan intensi permohonan kami. Maka ya Bunda, dengarkanlah apa yang kami bawa di dalam hati kami dan dengarkanlah seluruh isi permohonan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya akan membacakan satu kutipan kitab suci. Bacaan diambil dari Matius 7, ayat 7 sampai ayat 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, renungan singkat. Kita tahu bahwa kita semua sering berdoa di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi kadangkala doa itu bermacam-macam jawabannya. Ada 4 macam jawaban doa di dalam hidup kita. Yang pertama adalah doa itu kalau kita meminta sesuatu pasti bisa ada yang langsung dikabulkan. Kita happy ketika kita meminta sesuatu lalu kemudian Tuhan langsung mengabulkan doa kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan kita bersyukur luar biasa ketika apa yang kita minta itu sungguh-sungguh benar apa yang didapat. Tetapi ada yang kedua, jawaban doa kedua adalah Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Kita minta A, dijawabnya B. Kita minta B, dijawabnya C. Dan kadangkala dengan situasi ini kita protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya mintanya seperti ini, tapi Engkau kok mengarahkannya begini. Banyak situasi diri kita, banyak situasi hati kita yang kadangkala protes dan kadangkala mungkin tidak puas. Padahal Tuhan memberikan jawaban doa yang mungkin sebenarnya itu yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kita tidak menerima apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Bermacam-macam pengalaman hidup pasti kita punya pengalaman ketika kita minta sesuatu tetapi yang didapatkan yang lain. Contohnya ketika kita punya pengalaman ada keluarga kita yang sakit berat, sakit yang sungguh-sungguh mungkin sudah di ICU dan sebagainya, kita minta kesembuhan sama Tuhan. Tetapi kadang-kala mungkin Tuhan memberikan yang berbeda. Bisa saja tiba-tiba Tuhan memberikan kematian yang berbeda dengan apa yang kita minta. Kadang-kala kita tidak terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan memberikan jawaban doa. Kita meminta sesuatu, tapi belum juga dikabulkan. Terus orang meminta dan meminta. Sampai hari ini mungkin juga belum dikabulkan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini datang ke tempat ini pun juga sama. Meminta sebuah permohonan, meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi kita itu mungkin belum mendapatkannya. Dan kita kadangkala lelah berdoa. Kadangkala kita letih dan jenuh berdoa. Kenapa ya Tuhan? Udah berdoa sekian lama, sudah novena, sudah ziarah, sudah haheho terus menerus sampai 7 kali, nanti mau 8 kali. Tapi doanya gak pernah dikabulkan. Kadangkala Tuhan tahu saudara-saudari kapan doa kita dikabulkan. Mungkin belum sekarang. Ada juga kenalan saya yang berharap ingin punya buah hati. Sudah menikah puluhan tahun. Sampai sekarang belum punya buah hati. Dan terus berdoa dan sebagainya. Dan kadang-kala mungkin bertanya, tuh kenapa ya Tuhan? Sampai saat ini belum kami diberikan. Dan mungkin Tuhan juga mengatakan bahwa belum saatnya. Mungkin ketika diberikan jangan-jangan nanti kita tidak bertanggung jawab di dalam hidup itu. Nah maka mungkin doa kita kadang-kala belum dijawab sampai sekarang. Dan yang terakhir yang paling ekstrim adalah benar-benar tidak dikabulkan doa kita. Dan seringkali itu terjadi juga ketika kita itu mungkin ya hanya doanya itu mut-mutan kepada Tuhan. Kita lagi senang berdoa, kita lagi nggak senang ya malas berdoa. Jadi mut-mutan. Dan seringkali ya udahlah saya butuh doa ya doa, kalau nggak butuh doa yang saya nggak doa dan sebagainya. Dan kadang-kala itu tidak dikabulkan terus-menerus dan entah kapan tidak dikabulkannya dan entah kapan dikabulkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, doa kita itu yang paling baik itu seperti apa? Dalam bacaan tadi itu luar biasa. Dikatakan adalah mintalah maka akan diberikan. Carilah maka aku mau mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan. Minta, cari, dan ketuk.
3 kata, minta, cari, dan ketuk. Doa itu minta kepada Tuhan, carilah Tuhan, dan ketuklah pintu Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan. Tuhan saya mau ini, Tuhan harus mengabulkan doa saya. Tuhan saya pokoknya kamu harus mengabulkan, kalau enggak saya begini. Doa itu adalah kemurahan hati Allah. Pengabulan doa adalah bagaimana Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Bukan karena tuntutan kita, bukan karena tekanan dari kita. Tetapi mari kita minta, kita cari Tuhan, dan kita ketuk pintu hati Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, kita serahkan semua kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sore hari ini semoga kita yang datang ke tempat ini dengan segala permohonan kita, situasi diri kita masing-masing, keadaan hati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hidup kita, kita bawa semua kepada Tuhan, kepada Bunda Maria yang ada di hadapan kita, dan kita ketuk hati Bunda Maria, kita cari Bunda Maria di dalam hati kita. Jangan-jangan Bunda Maria dalam hati kita tidak pernah mendapat tempat. Dan kita juga minta kepada Bunda Maria, biarkan doa kita disampaikan kepada Tuhan. Dan mengenai masalah pengabulan doanya, kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena dialah yang adalah jawaban dari semua doa. Maka mari Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita bawa seluruh hati kita bawa doa-doa kita bawa semua apapun yang kita gelisahkan, kita inginkan supaya Tuhan menjawab seluruh apa yang kita inginkan. Mari kita hening sejenak. Bunda Maria, Bunda kami, lihatlah kami, Bunda, yang pada sore hari ini meminta kepadamu supaya Engkau hadir di tengah-tengah hati kami. Kami mencari Engkau ya Bunda dalam relung-relung jiwa dan juga hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang sore hari ini hadir di hadapan kami. Kami ketuk pintu hatimu ya Bunda. Biarlah kami percaya bahwa Engkau akan membawa doa-doa kami untuk Kau sampaikan kepada Yesus Putramu. Karena kami percaya Bunda, Engkau adalah Bunda yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bunda yang selalu hadir bersama kami. Engkau Bunda yang selalu mendengarkan setiap kegelisahan hati kami. Maka Bunda yang terkasih, kami ingin mempersembahkan semuanya, biarlah Roh Kudus mengurapi hati kami, mengurapi seluruh apa yang kami mohonkan kepada Putramu, dan biarkanlah Roh Kudus ini juga melingkupi hati kami supaya semakin suci, semakin murni, dan semakin tulus dalam mengungkapkan doa-doa kami kepada Yesus Putramu. Dari buku halaman 28, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara-saudariku, sebentar lagi kita akan membakar doa-doa kita.
kita bersama Romo-Romo Fransiskan Kapusin di Kalimantan Barat ini. Saya pernah membaca salah satu kutipan dari Santo Fransiskus. Berdoalah seperti seorang pengemis. Ya. Karena salah satu spiritualitas Fransiskan itu adalah pengemis. Aslinya anak orang kaya, tapi meninggalkan semua kekayaannya lalu bergabung dengan para pengemis, membangun gereja-gereja, menolong orang miskin. Itu salah satu spiritualitas Fransiskan. Pengemis memohon sesuatu bukan karena jasanya, tapi karena mohon belas kasihan, ya, mohon belas kasihan. Maka kalau berdoa seperti seorang pengemis, berarti kita tidak menghitung jasa kita. Anda donatur di mana, Anda aktivis di paroki, ataupun apapun, jangan menghitung jasa kita. Tapi sungguh-sungguh berdoa seperti seorang pengemis yang tidak pantas. Kita ini orang berdosa. Lalu catatan saya yang kedua adalah kita harus berdoa dengan dua iman. Iman yang besar dan iman yang benar. Ini kerap kali saya katakan. Iman yang besar, gedorlah hati Tuhan. Kalau nggak ada tanda-tanda Tuhan kasih, tetap gedor. Di kitab suci juga ada toh perikop tentang itu. Sahabatnya belum mau kasih roti, tapi disuruh gedor terus, sampai sahabatnya berkata, aduh saya nggak enak ini digedor terus. Akhirnya dikasih roti. Itu iman yang besar. Minta, menangislah, menjeritlah. Tapi ada iman yang kedua, iman yang benar. Iman yang benar itu seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka dua-duanya harus kita punya. Ya. Maka kita ambil waktu 1-2 menit, hening diam, baca kembali intensi Anda. Ya. Baca kembali dalam hening, sambil saya minta semua imam, para romo untuk maju ke depan sini, untuk ikut membantu umat kita berdoa. Ya. Romo Fritz dan Romo Edi Jelahu akan ada di antara kedua tempat pembakaran memegang 2 lilin, tapi imam yang lain ada di depan altar ini ingin membantu Anda berdoa bersama. Ya. Maka Romo Edi Jelahu di kiri dan kanan membawa lilin ini. Imam yang lain silakan maju ke depan altar. Nanti majunya supaya teratur, kita akan ada 2 baris di sana Romo, di sebelah tong kiri dan kanan, Romo Frit sebelah situ. Nanti akan ada 2 seperti komuni ya. Tolong nanti kursinya Angelus membantu untuk mengosongkan kursi yang di depan setelah ini mulai baris ya. Baris ini dulu selesai. Setelah baris ini selesai baru baris yang kanan. Sini selesai dulu deh. Semua diselesaikan sini dulu, baru nanti yang sebelah kanan saya kita selesaikan. Setelah itu Anda hanya membakar, langsung meninggalkan tempat, Anda boleh ke sana doa mohon belas kasih Tuhan, lalu Anda boleh juga naik ke atas ya. Hati-hati, kita ketemu di bus dan siap untuk berangkat juga. Ya, yang di sana hati-hati, agak licin, tolong dijaga temannya ataupun mamanya ataupun saudara kita yang lain. Ladies dan Susi akan membantu kita dengan lagu. Mari kita hening, ambil waktu 1 menit, 2 menit, baca kembali doa Anda. Nanti saya persilakan mulai dari Bapak Ibu berdua maju, disusul lagi dan seterusnya. Angelus kosongkan kursi. Mari kita ambil waktu untuk hening dan berdoa. Silakan ladies. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau membuka jalan atas setiap doa-doa kami. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata.
dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, Kau Allah yang menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku
susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat